Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Jadi, akhirnya ya, kita melihat all time high baru di sekitaran 2500. Oke. Nah, kemarin untuk update sedikit masalah analisanya kemarin, ya kan? Kemarin sini sudah saya bikin garis-garis banyak nih. Di sini kurang dari H1, di sini kurang dari M30. Kalian bisa lihat ketika H1 close di bawah 2454, dia langsung kena di M30. Pas kena di M30, harga langsung naik. Dan ketika dia break di atas H4, ya sebenarnya kalau kalian ngeh itu adalah H4 ini bullish engulfing. Jadi sebenarnya kalau kalian mau buy di sini pun bisa sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang nge-buy di sini, kalau ada yang nge-buy di sini, kemudian kalian langsung ambil SL-nya di bawah, engulfing-nya pun nggak masalah, tapi itu kan besar banget. Ingat ya, kalau kalian melihat kayak yang saya bikin di sini, ini H4, H1, M30. Sebenarnya kalau kalian melihat suatu resisten itu dijebol pada time frame yang besar, itu sebenarnya menjadi konfirmasi kalian bisa ambil posisi sebenarnya. Ya, ini H4 dijebol di 2460, kemudian di H1 pun di sini dijebol juga ya di harga 2467, 2466. Kemudian H4 di sini ditunggu di 2474. Kalian bisa lihat harga itu langsung break ke atas, membuat all time high baru. Harga retrace perlahan, ya, retrace perlahan, dan ini bisa dibilang bearish engulfing, cuman bodinya ini lebih kecil dibandingkan dengan ekornya. Ya, kalau dilihat di sini berarti harga ini sempat turun, kemudian reject naik, kemudian harga bergerak naik lagi, terus naik sampai ke tertinggi sekarang adalah di 2510. 2510 pas, 2510 pas. Oke. Sekarang kita akan analisakan ulang dari segi time frame besar ya. Tapi sebelum itu, untuk hari ini, hari Senin, kita tidak ada berita yang signifikan sekali untuk hari Senin ya. Seperti biasa, hari Senin itu kita santai saja. Yang ada hanya speech dari Waller. Mungkin ini sih nggak akan terlalu berdampak apa-apa sih ya. Tapi kalau dilihat dari hari Jumat kemarin, tanggal 16 ya, ini kan kalau dilihat data rumah seperti yang sudah saya kira ya. Dengan kondisi dengan kondisi market di sini, dengan tingkat inflasi yang masih cukup tinggi, dengan inflasi rumah itu masih cukup tinggi, ya udah berarti dari segi housing dan juga building permit itu pasti bakal jelek masih ya. Berarti dengan efek inflasi saat ini, sektor yang paling berdampak adalah sektor manufaktur dan juga sektor properti sebenarnya. Dari segi dan juga sih tenaga kerja ya. Tenaga kerja kan kemarin NFP yang jelek sekali. Berarti otomatis itu memberikan dampak negatif banget bagi USD, walaupun consumer sentiment di sini hasilnya positif. Untungnya nih consumer sentiment keluar di saat harga itu retrace ya. Ini retrace dalam gara-gara consumer sentiment ya kan. Tuh keluarnya 67,8, turun gara-gara consumer sentiment, kemudian lanjut naik lagi sampai membuat all time high. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih ya? Oke, kita mulai dari sudut pandang monthly. Ya, monthly otomatis kita sudah punya ekor panjang dan kita masih punya waktu lagi 11 hari. Kan kemarin sudah saya buat analisa ya. Penentuannya adalah pada minggu kedua ya. Jadi kalau kalian ngeh pada saat saya buat analisa di tanggal 1 Agustus ya, kalau nggak salah pada tanggal 2 itu saya lupa. 1 atau 2. Sekali lagi, market itu yang saya memerlukan adalah market itu turun dulu, antara dia ngambil sepertiga atau setengah, atau dia memang meretest resistance become support di monthly tanggal 3 Juni ya. Otomatis ini sudah kena semua, kriteria sudah bagus. Dan kemarin juga di analisa sudah saya buat juga, kalau skenario adalah market itu turun dulu, kemudian gara-gara CPI marketnya bergerak naik ya, dan itu terjadi di minggu kedua, maka sisanya sampai di minggu keempat di bulan Agustus, maka saya rasa ini akan berubah, tetap bukan berubah sih, ini akan tetap berakhir dengan bullish. Mungkin kita akan bisa melihat all time high lebih tinggi lagi
di sekitaran 2525 ya, itu angka cantik ya, 2525 itu kan. 2525 atau enggak 2550 itu angka cantiknya. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang, apakah dengan kondisi seperti sekarang apakah market bisa bergerak bearish dan berubah menjadi flip bearish sampai sampai tanggal 30 Agustus ya, penutupan candlenya tanggal 30 Agustus dan lagi 11 hari. Kemungkinan memang pasti ada ya, tapi untuk probability-nya saya rasa itu cukup kecil karena kalau dilihat ini marketnya sudah retest semua ya, sepertiga diambil, setengah diambil ya, kemudian resistance become support juga diambil, dan bahkan ini kalau dibilang ambil sebanyak 60% ya, 60-70% dari besar candle monthly sebelumnya, dan kemudian market bergerak bullish. Ya udah, saya rasa sih untuk bulan ini kita akan ditutup dengan bullish power yang sangat luar biasa panjang dengan ekor yang sangat panjang. Jadi kalau kalian melihat kondisi seperti ini, berarti sebenarnya market itu ya dari yang semula bergerak turun, kemudian sekarang marketnya itu bergerak naik. Dan kemungkinan market akan naik karena market sudah membuat liquidity di bawah di sini. Itu ya. Oke, itu dari segi monthly kita sudah kena target ya, market flip bullish, market mengambil setengah dari body candle, market mengambil dari resistance become supportnya. Sekarang dari segi weekly. Weekly kalau kalian ada ingat adalah di sini ya, sekali lagi ini adalah yang saya buat dari kapan hari ini ya, saya lupa ini kapan tanggalnya. Kemudian di sini adalah kotak yang bisa kalian gambar ya kan, kemudian di sini adalah satu area demandnya. Nah kalian bisa lihat ya, kenapa kemarin di minggu tanggal 5 Agustus itu di minggu tanggal 12 Agustus di situ saya lebih prefer market itu turun dulu ya, karena close candlenya ini di minggu tanggal 5 Agustus itu tepat di 2431 ya, tepat banget di 2431. Kalau misalnya close candlenya di atas lagi dikit aja ya, 2433, 2432 lah ya, 2432, 2433, 2434 sekitaran itu aja lagi tipis, maka ya udah, saya pribadi pun tidak akan mengekspekkan harga itu turun jauh ya sebelum lanjut bullish. Karena dengan demikian berarti market itu merespek yang namanya resistance become support. Ya kan, di sini kita punya area resistance ya kan. Kemudian candlenya ini kan break yang ada di tanggal 29 Juli. Nah candlenya kan break seperti ini tuh, seperti ini ya, candlenya kan anggaplah break seperti ini. Kemudian di tanggal 5 Agustus yang saya inginkan adalah market itu at least close-nya tuh di sini. Nah begini close-nya, kemudian candle panjang oke lah seperti ini kayak kemarin ya kan, candle panjang seperti ini, ekor atas pendek ya, nah kayak gini. It's okay, nggak masalah. Yang dimana berarti marketnya kan bergerak naik, breakout, kemudian retest, walaupun retestnya jauh sekali ya, tapi at least close-nya di sini. Berarti kan harga berhenti di sini, ya kan? Harga yang berhenti di sini, kemudian berhenti di sini, maka kecenderungannya market akan lanjut naik lagi. Cuman karena di sini close-nya tepat di sini ya, karena market tuh kemarin close-nya tepat di sini tuh kan, di sini close-nya lagi tipis sekali. Makanya saya pribadi market itu ketika opening di minggu lalu di sini ya kan, saya itu expect market itu turun dulu sedikit, mengambil setengahnya ya untuk membuat liquidity sebelum market itu membuat all time high lagi. Saya memang sudah positif membuat all time high, cuman at least lah dia punya ekor lumayan ya kan, yaitu setengah ya, at least lah itu marketnya turun sampai sini lah ya, sampai setengah dari atau nggak sepertiga dari ekor candlenya. Ya berarti di 2417, 2410 atau enggak 2420 gitu kan, turun sedikit. Ini kan pendek banget nih. Opening di 2430, 2429, ekornya itu di 2423, cuma 60 pip doang gitu kan. Bahkan sebenarnya ini kan kalau dari weekly sebenarnya kalau bisa itu turunnya sampai 2420, lanjut all time high itu bagus ya kan. Ya tapi ya apapun nih nggak apa-apa ya kan. Yang dimana berarti secara secara weekly benar saya memang positif all time high, cuman ya sekali lagi ekornya ini at least ya seperti ini ekornya loh, seperti ini, karena marketnya kan close-nya tidak seperti ini. Kalau marketnya close seperti ini ya udah, mau cuma segini ekornya pun nggak masalah gitu loh
Nah, kalau kemarin itu marketnya skenario yang seperti ini, ya saya nggak masalah. All time high ya monggo gitu kan. Karena ini kemarin close-nya di dalam ya kayak begini close-nya, dan kemudian opening price-nya juga di sini gitu kan. Ya, makanya saya lebih prefer market tuh buat ekor lah sedikit jelas sebelum all time high. Ya, tapi mau diapain, marketnya bergerak langsung lari naik ke atas. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat market minggu lalu itu kan memang pure bodinya besar sekali. Ya. Jadi kalau kalian ukur ekornya doang ya, ini saya ukur ekornya doang sekarang. Kalau diukur ekornya doang itu adalah sejauh 63 pip yang di bawah, dan atasnya itu hanya sebesar 28 pip. Kecil sekali ya, nggak sampai 100 pip. Jadi kalau dibilang ini, kalian mau sebut ini ekor yang nggak ada atau mau sebut ekor pendek sekali atau gimana pun ya bebas ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak akan anggap ini ada ekornya. Memang di sini lebih prefer ke lebih bahasanya itu kayak Marubozu ya, Marubozu. Dengan kondisi Marubozu seperti ini memang momentumnya kan masih tinggi, momentumnya itu masih luar biasa besar. Tapi dengan nggak ada ekor seperti ini itu menjadi problem karena market itu meledak tanpa adanya range ya. Jadi ibaratnya market itu langsung lari ke atas ya. Biasanya kan market pasti akan bergerak seperti ini ya kan, yang dimana pasti market itu membuat higher high seperti ini. Jadi dengan adanya, dengan tidak, saya anggapnya sih dengan tidak adanya ekor atas ataupun ekor di bawah, saya anggap tuh market tuh langsung begini ya. Ketika market langsung begini, maka yang saya perlukan adalah market itu harus begini dulu ya, begini sebelum lanjut naik. Contoh jelasnya adalah seperti yang ada di tanggal 1 Juli. Ya, ini seperti yang ada di tanggal 1 Juli ataupun kalian bisa lihat seperti di tanggal 1 April ya. 1 April di sini. Ini di tanggal 25 Maret di sini tidak saya sebagai contoh karena ini kayaknya pada saat masih ada newsnya di sini. Nah, jadi kalau bisa dibilang itu contohnya seperti di tanggal 1 April dan juga di tanggal 1 Juli. Dan sekarang ini ada di tanggal 19 Agustus ya. Berarti kalau mengacu pada candle sebelumnya tanggal 1 Juli dan juga sampai tanggal 1 Juli dan juga tanggal 1 April, market itu kalau dilihat kan mengambil, kalau yang di tanggal 1 April dia itu mengambil sepertiga dari body candlenya. Oke. Kemudian di tanggal 1 Agustus dia mengambil 60% dari body candlenya sebelum lanjut bullish ya. Memang dengan kondisi power volume yang masih besar seperti ini, memanglah untuk dari segi weekly saya mengharapkan masih akan bisa bergerak naik ya. Dengan kondisi adalah market itu buat ekor dulu. Nah, sekarang mau ekornya sampai mana secara weekly? Oke, kalau secara weekly kita bisa memakai adalah patokan dari all time high sebelumnya, yaitu yang ada di harga 2483 atau yang ada di 2477, atau ekstrimnya adalah di 2458. Jadi setiap high sebelumnya di sini ya, ataupun yang tinggi-tinggi di sini, itu bisa kalian pakai sebagai batasan adalah market itu kalau bisa menyentuh ini dulu sebelum flip bullish dan melanjutkan kenaikannya. Dan jelas aja ini adalah bullish engulfing, dan kalau kalian melihat ini sebagai area demand seperti di tanggal 22 Juli, silahkan ya, berarti ini area demandnya besar sekali ya. Jika kalian ini menganggap sebagai area demandnya besar, berarti market itu akan turun mengikuti yang kejadian di tanggal 5 Agustus ya. Kalian bisa lihat ini market di 5 Agustus kan turunnya drop parah, nge-sweep dari low di tanggal 29 Juli. Dropnya parah ya, hampir mengisi bisa dibilang 90%. Jadi kalau dibilang dengan demand yang ada di sini ya, demand di tanggal 22 Juli, ini harga yang pada saat turun di tanggal 5 Agustus itu sudah memakan sebanyak berapa dikit nih saya bilang ya, 85% dari zona demand yang ada di tanggal 22 Juli. Kalau mengacu pada kejadian tanggal 5 Agustus kemarin dengan drop memakan sampai 80% dari zona demand, berarti kemungkinannya market akan turun nge-sweep low di tanggal 20 nge-sweep low di harga 2424 dan turun sampai 80%, berarti turunnya bisa sampai 2387.
Tapi sih kayaknya itu rada berat ya, apalagi kita sudah buat all time high. Ya, ini sebelum saya ukur ya. Ini kejadian sebelum saya ukur dengan Fibonacci. Oke. Ini saya masih melihat hanya sebatas resisten, supply demand dan sebagainya dengan syarat market itu kalau mau lanjut bullish ya 2483, 2477 dan kemudian masuk ke dalam zona area demand yang besar banget di sini dari 2458 sampai 2364. Apakah kecenderungannya market akan turun dulu? Turun dulu sampai sini, meretest ini lagi ya, resisten become supportnya yang ada di weekly sebelum lanjut bullish. Bisa aja. Ataupun misalnya kalau market cuma turun segini doang ya, cuma ngambil sepertiga yang ataupun seperempat lah ya dari candle weekly sebelumnya, kemudian lanjut naik, ya sudah nggak masalah. Yang penting syaratnya itu terpenuhi. Mau itu di 2483, 2477, kemudian turun sampai 2450 misalnya. Ya udah, intinya tetap pandangannya adalah bullish. Oke, intinya kita sudah masih bergerak bullish, nggak ngotak, dan kecenderungannya market bakal sampai mana? Yang bisa saya hitung sekarang adalah dari segi weekly ya, untuk mencapai sampai mana ini naiknya adalah dengan menggunakan Fibo dari swing high di sini sampai swing low-nya di sini. Market sekarang sudah berhenti di 1272 dan kalau kalian lihat ini berarti ada 1618-nya yaitu di harga 2550. Berarti next targetnya kemungkinan bisa sampai 2550. Nah, sekarang ini kan dari swing yang ada di tanggal 20 Mei. Kalau kita mengacu dengan swing terakhir ya, swing terakhir dari sini karena dia kan sudah membuat all time high yang baru kan di sini. Dengan dia membuat low-nya adalah sampai sini. Ya, kalian bisa lihat ini marketnya juga hampir mendekati 1272 yang ada di 2520. Jadi masih ada chance ya, masih ada chance di sini juga. Marketnya kemungkinan masih akan bisa naik sampai 2565. Ya, jadi kemungkinan market ini akan naik sampai 2520 sebelum lanjut turun untuk mengambil retest daripada resisten become supportnya di harga 2483 kemudian 2480. Jadi kemungkinan ya market ini kan masih turun sedikit nih. Kemungkinan dia akan naik dulu sedikit sampai 2520 kena 1272 atau kan naik sampai 2325, angka cantik ya kan. Kemudian market tuh baru turun. Ini pergerakan selama 1 minggu ini ya. Market turun, meretest ini, kemudian lanjut baru bullish lagi. Bullish lagi, dia akan naik sampai ke 2550 sampai 2565 di sini. Ya, kecenderungannya bakal begini. Tapi kalau misalnya market nggak mau naik dulu sampai 1272 di sini, ya sudah, ya berarti kita bakal mencari retrace-nya dari sini. Ya, dari sini ini weekly ya, dari sini sampai sini. Ingat, ini high-nya belum valid. Titik 0 di sini belum valid. Tapi kalau misalnya ini titik 0-nya sudah valid dan turun, ya kalian bisa lihat di sini 23,6 itu ada di harga resisten become supportnya di harga 2473 di sini. Ya, tadi saya delete dulu. Saya tidak bingung. Sorry. Oke. Kalian bisa lihat di sini kalau di 23,6 itu adalah di 2473. Ini adalah resisten become support di all time high sebelumnya, ya kan, di high sebelumnya. Jadi kemungkinan mantul sampai sini tuh kalian sudah pas yang saya buat ya, turun sampai sini kemudian naik bisa. Kemudian jika melewati 23,6 otomatis dia akan turun sampai ke 38,2. Ini berarti masuk ke dalam area demand-nya. Ya, masuk ke area demand weekly-nya. Ingat, ini titik 0 belum valid ya. Ingat, ini titik 0 belum valid. Jadi apapun yang terjadi itu bisa. Kalau misalnya ini lewat ya, dan kalau misalnya benar kena 1272 di harga 2525, kemudian lanjut turun, ya udah kita akan melihat sekarang tuh 23,6 adalah di 2485. Kemudian 38,2 adalah di 2460. Dan kemungkinan harga turun sampai sini, lanjut naik lagi itu bisa. Ya, itu secara weekly. Targetnya berarti bisa sampai 2550. Terdekat adalah di 2525 atau enggak 2520 sampai ke tertinggi di 2565. Ya, karena genapkan angka 5 dan juga 0 belakangnya supaya gampang. Ya. Oke, itu dari segi weekly.
panjang ya, masih panjang. Sekarang dari segi daily. Daily kemarin sudah saya kasih info bahwa kalau kalian dengan menggunakan candle close, ini sebenarnya candle sudah pernah close ya. Candle sudah pernah close yang ada di tanggal 12 Agustus. Tapi karena problem ini marketnya turun lagi di tanggal 13 Agustus, kemungkinan ini adalah fake out. Tapi at least kita sudah pernah melihat market itu menjebol level 2468 secara daily. Ya, close di atas 2468 walaupun market itu sehari setelahnya turun lagi ke bawah. Dan benar aja ketika daily kemarin di hari Jumat, market langsung tutup di atas yaitu di harga 2506. Di sini market close-nya. Ya. Jadi otomatis ini kita melihat yang namanya pergerakan bullish lagi. Kemarin sebenarnya saya ada lupa ngasih tahu sih ya. Kemarin kan saya ada bilang di sini ada segitiganya. Ya. Segitiganya yang bisa kalian pakai ya kan. Tapi di sini saya baru ngeh, ini kan lebih ke entah symmetrical triangle atau apa ya. Tapi kalau saya zoom out sedikit ya, sebenarnya pada saat market kemarin itu sebelum break ya, saya ada baru ngeh sebenarnya market itu lebih condong membuat yang namanya ascending triangle ya. Mungkin yang kalian lihat sebagai symmetrical triangle untuk bullish ya, intinya sama-sama segitiga, cuma hanya beda sudut pandang aja ya. Kalau ini kan saya melihat sebagai symmetrical triangle kemarin. Mana segitiganya nih? Nih ya. Kan saya lebih prefer ngelihat segitiganya di sini. Ya, tuh. Ini saya lebih prefer ngelihat segitiganya seperti ini. Ya. Tapi kalau saya zoom out ya, sorry. Kalau saya zoom out sedikit, maksudnya selebar ini, ya, ini beda. Ini kan symmetrical triangle, tapi kalau saya lihat kalau saya zoom out sebesar ini lebih kepada market itu membuat ascending triangle. Ya, market itu membuat ascending triangle sebenarnya kemarin. Taruh, oke. Nah, sama-sama segitiga, hanya saja beda perspektif aja. Tuh, ini lebih kepada market membuat ascending triangle dengan membuat higher low yang sama, higher low yang lebih tinggi, tapi high-nya bisa dibilang hampir sama. Ya, walaupun di sini ada error satu sih yang di tengah-tengah di sini. Ada error satu aja. Tapi kalau dibilang ini ya hampir sama lah, bisa dibilang ya hampir sama. Kalau dilihat zoom seperti ini, marketnya membuat ascending triangle. Yang dimana kalau ascending triangle berarti kemungkinan marketnya akan bisa bullish, dan biasanya ya dengan kondisi ascending triangle di break, maka kenaikannya dengan menghitung lebar alasnya, ini kan alas tinggi, ini kan sisi miring. Saya lupa di sini pakai rumus Pitagorasnya. Aduh, ini sin costang ya, apalah bahasanya itu. Ini kalau kita menghitung alasnya ya, biasanya kalau symmetrical triangle, ascending triangle ataupun descending triangle, ketika di break, besar breaknya ke atas itu mengikuti lebar dari untuk ascending itu lebar alasnya, kalau descending itu lebar tingginya, besar tingginya itu maksudnya. Jadi kalau alasnya dihitung dari sini sampai ke sini, bentar, sampai sini ya 1:1 ya, kita hitung 1:1, berarti ketika dia break, kalian bisa lihat breaknya sampai mana, sampai ke level 2650. Ini saya nggak muluk-muluk, berarti target saya sampai 2700 di gold kemungkinan bisa tercapai ya. Jadi kalau dibandingkan 1:1 ya nih tuh, karena biasanya ketika market itu break dari suatu level segitiga, apalagi ini kondisinya adalah weekly ya, weekly kayaknya lebih jelas sih. Oh enggak, weekly nggak kelihatan, daily berarti bener ya. Daily dengan dia break dari ascending triangle-nya di sini, maka potensi harga naik itu bisa sampai 2650.
Ya, walaupun target saya di tahun ini XAUSD bisa sampai 2.700 atau nggak sampai ke level 3.000 ya. Ya beda tipis lah ya. Ini 26, mungkin target tahun ini XAUSD sampai 2650 mungkin. Ya, mungkin sampai 2650 atau mungkin sesuai target yang saya buat itu sampai 2.700 bisa aja. Tapi kalau memakai kondisi seperti ini potensial bisa sampai 2650. Ya, ini angka cantik sih, nggak begitu cantik juga sih. 2650 soalnya nggak tahu itu angka apa 2650 ya, biasanya seperti ini. Oke, berarti otomatis secara daily kita memerlukan harga itu meretest dari ascending triangle-nya ya, mau itu ascending triangle ataupun meretest dari symmetrical triangle-nya di sini ya, kombinasinya sama ya. Berarti otomatis di sini adalah titik retestnya dari daily ya, ini titik retestnya. Yang dimana berarti secara weekly pun sama. Entah dia akan naik dulu sampai 2525 baru dia akan turun retest di sini. Berarti di harga sekitaran 2480 atau enggak di 2472 kemudian lanjut naik sampai 2550 tadi ya. Target dari apa namanya? Target dari 1618-nya bisa aja. Ataupun misalnya ini langsung turun ya, langsung turun sampai sini 2470 2480 kemudian lanjut naik. Ya udah bisa juga. Intinya kita masih bergerak bullish. Jadi kalau kalian ingin short sell di XAUUSD dengan all time high sekarang, pastikan kalian tahu di mana short sellingnya. Oke. Sekarang kita pakai Fibonacci untuk mengukur apakah benar sampai ke sana. Oke, yang pertama kita coba ukur dari 1618 tadi ya. Ingat di sini 2520 atau enggak kalian genapkan 2525 lagi tipis ya kan. Beda cuma 50 poin, 50 pip, kalian mau paskan juga nggak masalah gitu. Ini 1618-nya. Dan kalau kita ukur sekarang dari titik 0 ya, ingat titik 0 ini belum berpengaruh. Bukan berpengaruh, belum update, belum fix gitu kan. Ya udah, kalian bisa lihat di sini resistance become support 2473 sesuai dengan symmetrical triangle tadi. Ya, symmetrical dan juga ascending triangle-nya. Kemudian kalian ketemu 38,2 sebagai resistance become support selanjutnya, 2450 sebagai angka genap juga, angka cantik ya kan. Kemudian di 2432 seperti biasa angka yang sudah saya bilang 2432 itu adalah angka yang krusial. Kemudian titik pivotnya yang saya bilang sekali lagi itu ada di 2414. Ya. Nah, sekali lagi ya. Kalau kalian ingat yang sudah saya analisanya, di sini adalah resisten, di sini adalah support validnya, dan di sini adalah titik pivotnya. Ya udah, kalian bisa lihat di sini titik pivotnya di 2414 kena lagi sebagai 61,8, dan itu pun kalau misalnya marketnya memang titik nolnya di 2510. Kalau titik nolnya geser ya sama aja tetap kena ya, tetap aja kena di 2520 misalnya, tetap aja nggak masalah. Oleh karena itu untuk kalian mengukur Fibo-nya yang ditarik dari swing tanggal 25 Juli sampai kapan ini ya, kapan ini bakal bisa menjadi titik nol, di sana kalian baru tentukan titik nolnya ya. Sekarang kalau ini adalah titik nol yang benar, berarti inilah Fibo-nya. Tapi kalau misalnya belum selesai ini naiknya, ini dimana kemungkinan akan naik sampai 1272 di sini di harga 2520, kemungkinan baru retrace parah ya, baru kalian bisa tentukan titik Fibo dari 25 Juli sampai yang tertinggi tersebut. Oke. Jadi itu ya. Dan kalau secara daily di sini bisa saya katakan adalah area demand-nya. Jelas. Ini sudah bisa saya katakan sebagai area demand. Kenapa? Ya ini karena sudah membuat all time high baru dan ini sudah melewati high sebelumnya. Otomatis ini adalah area demand yang kuat di sini. Belum dites, lumayan bagus juga gitu kan area demand-nya. Jadi di sini potensialnya di 2400, market kemungkinan bisa mental lumayan nanti. Entah itu kapan kejemputnya. Ya. Sekarang dari segi H4. H4 di mana kita bisa entry nanti. Tentu aja kita masih bisa untuk melihat H4 itu meretest ini sekali lagi 2475, 2480 ya, sekitaran ini kalian boleh ya, sekitaran ini. Kemudian demand yang bisa saya kasih adalah di sini, demand terdekat ya, demand terdekat di sini yang bisa saya kasih adalah di harga 2460
sampai di 2450 ya. Beda 100 pip, itu adalah area demand H4. Kemudian selanjutnya jika turun ke bawah ya mengacu kepada daily tadi ya. Mengacu kepada daily berarti di harga 2414 ya. Tadi sebagai area pivotnya di sini 2414, 2415 lah. It's okay, nggak masalah. Di sini, kemudian di sini juga masih sama sebagai area liquidity juga di sini. Ini tidak berubah ya. Dan ke bawah pun tidak berubah. Ke bawah pun tidak berubah ya. Yang ada hanyalah di sini sebagai area demand terdekat. Kalau ditarik trend line, saya rasa trend line-nya di mana dikit ya. Kalau di sini nggak bisa, nggak ada trend line sih di sini ya, nggak bisa ditarik trend line. Oke, itu dari segi H4. Kemudian ke H1, area demand yang bagus nggak ada ya, nggak ada area demand yang bagus di sini. Di sini bukan sebagai area demand ya, di sini nggak bisa sebagai area demand. Kemudian di M30 sebentar, nggak ada. Di M15 M15 ini sudah meretest ini sih dia ya, dia sudah meretest resistance become supportnya di sini. Kalau dibilang di sini nggak bisa saya katakan sebagai area demand sih, ini nggak bisa. Di M30 nggak bisa, di M15 M5 nggak bisa ya. Kalau dibilang market sekarang itu market baru membuat yang namanya BOS ya. Ini adalah swing terakhirnya di M15, karena kalau kalian lihat ini kan marketnya naik turun, naik turun, ini adalah inducementnya. Kemudian market membuat breakout structure ya, breakout structure yang ada di sini ya. Di sini 2500 adalah breakout structure-nya dari market di sini, terus ke atas breakout structure. Jadi dengan demikian kalau kalian mau tarik Fibo ya, kalau kalian mau tarik Fibo dengan menggunakan swing terakhir dari inducement sampai tertinggi terakhir berdasarkan time frame M15, itu bisa, yaitu dari harga 2477 sampai all time high-nya di harga 25 berapa ini? 25 tadi 2510 deh kayaknya. Apa enggak ya? Oh, 2509, sorry. 2509. Kalian bisa lihat di sini 50%-nya ada di 2493. Wah, ternyata di sini 61,8 ya. Saya nggak bisa kategorikan sini sebagai area demand karena ini ya marketnya jelek sih, candlenya itu aja sih. Cuma di sini 61,8 masalahnya. Nah, 61,8 ada di harga 2489 atau enggak di 2490. Kemudian 50% ada di 2493. Jadi kalian mau pakai ini sebagai patokan bisa. Nah, sekarang karena sudah harga terlanjur running, kita nggak bisa open posisi buy ataupun sell karena harga sudah telat ya. Yang bisa saya sarankan adalah kalian bisa buy ketika market itu nge-break all time high yang ada di 2509 dengan target sampai mana? Target sampai yang tadi ya, di 1272 H4 ataupun daily tadi yang ada di 2519 tengah sampai 2520 atau maksimal sampai 2525. Udah itu karena 2525 itu pasti angka cantik, kayaknya target bakal bisa sampai sana sih. Nah, orang-orang kan pasti lihat, oke, 2525 itu kayaknya bagus angkanya gitu kan. Bisa aja. Nge-sell gimana? Waduh, kalau kalian nge-sell sih saya nggak rekomend sama sekali sih. Saya lebih prefer hanya nge-buy doang. Tapi kalau kalian mau nge-buy, kalau kalian mau nge-sell bisa dipikirkan kalau mau nge-sell yaitu di bawah 2476 di sini ya. Kalau nanti harga bisa break di bawah 2476 ya kalian boleh nge-sell tipis karena kemungkinan market akan mengejar area demand yang ada di sini. Jadi kalau kalian mengambil kesempatan tipis di bawah 2475, 2480, ya kalau kalian mau nekat sih nggak masalah dengan target maksimal sampai ke area demand di sini. Itu aja sih kalau kalian mau nge-sell. Kalau di tengah-tengah sekarang mau nge-sell gimana? Saya nggak rekomen sama sekali. Ya bahkan saya cenderung buat nge-buy sebenarnya. Karena nge-buy sudah telat, sebaiknya jangan dipaksa. Nge-buy aja nanti ketika break di atas 2510. Ya, break retest target sampai bisa 2520 atau nggak sampai 2525.
ya. Break, retest, pembalikan ada bullish engulfing, target bisa sampai 2525. Kalau sell limit 2520 sampai 2525 gimana? Ya silahkan sih ya, karena sekali lagi ya, kalau all time high, kalau kalian mau nge-sell di all time high, ingat kalian tidak bisa melihat candle di sebelah kiri. Kita ini trading di area yang nggak ada historinya. Jadi kalau kalian ini trading di area yang nggak ada historinya, apalagi counter gitu kan, kalian tentukan sendiri dengan menggunakan Fibonacci pastinya untuk mengukur di mana titik SL-nya. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini market sudah bergerak naik ya, berarti otomatis swing dari sini sampai sini ketemu di 200% Fibonacci, berarti otomatis kalau kalian mau sell limit di 2525, kalian taruh bukan sell stop sih, SL-nya itu di 2531, 2530. Target ya, karena ini adalah counter, ya silakan terserah ya. Kemudian di sini ada 1618 di 2518. Kalau kalian mau sell limit di sini silakan ya, mau di 2525, mau di 2520, kalian mau sell limit di sini terserah, yang penting SL-nya kalian hitung sendiri. Ya, kalau pakai Fibo sih SL-nya kalau bisa di atas 2272. 2272. Tapi ingat, kalau kalian nge-sell kondisi sekarang dengan all time high dan apalagi power bullish-nya masih kuat, resiko ditanggung masing-masing ya. Bahkan saya pribadi pun hanya akan nge-sell jika memang terjadi change of character, misalnya bearish engulfing, rejection kuat, baru saya akan nge-sell. Kalau pasang sell limit di area yang kosong seperti ini, yang tidak ada di sebelah kirinya itu nggak ada, saya lebih baik skip sih. Tapi kalau kalian mau ambil, silahkan, nggak masalah. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, sampai kemungkinan terjadi yang akan sampainya adalah 2525 kemungkinan, atau nggak sampai 2550 ya. Pokoknya tadi sampai akhir bulan Agustus 2024 dari time frame monthly, weekly sampai ke daily, bahkan sampai ke time frame kecil di sini. Ya. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini itu pure hanya analisa berdasarkan apa yang saya lihat di sini, berdasarkan di market ya. Tidak ada maksud apapun. Ya, sekali lagi kalau kalian ada yang merasa di sini terbantu dengan analisanya, saya ucapkan terima kasih. Walaupun misalnya kalian tidak terbantu pun, ataupun kalian ini hanya sebagai referensi juga nggak masalah. Sekali lagi ya, ini bukan ajakan kalau kalian mau nge-sell di sini wajib nge-sell, ya nggak juga, karena kan itu akun-akun kalian sendiri, kalian yang eksekusi sendiri. Di sini saya hanya membantu untuk mencari di mana area-areanya saja dan kemungkinan pergerakannya akan kemana-kemana saja. Oke, jadi apapun yang saya berikan di sini bisa salah, karena sekali lagi ini market yang kita hanya sebagai manusia dan juga retail di sini hanya bisa untuk memprediksi kemana selanjutnya arah market dengan kondisi fundamental dan juga dari segi teknikalnya bisa sampai mana. Oke, jadi sekali lagi eksekusi itu adalah ada di tangan kalian sendiri. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.